sudah menyusun kembali jadwal di mana seminar untuk Pastor Ben Anderson ini dimulai pada pukul 10 sampai 11.45 dan setelah itu kita ada snack 11.45 sampai jam 12 kita snack dulu, terus kita masuk lagi pada diskusi atau tanya jawab sekitar 1 jam, baru kita makan siang jam 1. Begitu kira-kira kepada Pak Pastor Ben dan juga Yeah, I think probably I'm going to stand sometimes and maybe sit sometimes, but I don't know because you will block the. You'll be standing there. Okay, fine. Jadi dia akan memulai dan kadang dia berdiri berduduk dan dia akan mulai untuk menjelaskan seminar misi pada pagi hari ini. Good morning. How are you today? Selamat pagi, bagaimana kabarmu? Selamat pagi, kabar baik. I'm thankful to be back in Palu after 5 years. Terima kasih saya bisa kembali lagi ke Palu setelah 5 tahun. This was a difficult time because of COVID, Dan sebenarnya itu waktu sangat sulit karena waktu itu COVID and I could not travel everywhere I wanted to go. dan dia tidak bisa pergi kemana dia inginkan karena waktu itu ada COVID. But praise the Lord, now we are back together. Tapi puji Tuhan sekarang kita bisa kembali bersama. I thank you for Pastor Amirudin and all of you for organizing this seminar on mission. Dan terima kasih buat Pak Pendeta Amiruddin dan semua yang sudah mengorganisir untuk seminar misi ini. Mission is my life. Dan baginya hidupnya itu adalah misi. Misi adalah kehidupan bagi dia. I'm now 40 years in the ministry. Sekarang sudah 40 tahun dalam pelayanan misi. And all those years I have only been involved with mission. Dan semuanya itu dia hanya terlibat dalam misi. Some people call me Pastor Ben. Dan beberapa orang bilang panggil dia Pastor Ben. In 40 years I have never been a pastor. Dan selama 40 tahun sebenarnya dia tidak menggembalakan. When I finished Bible school, Ketika dia selesai dari sekolah Alkitab, I immediately went to be a missionary. dan dia langsung menjadi misionaris. And this is my life. Dan inilah hidupnya. It is very close to my heart. Dan itu begitu dekat dalam hatinya. I give my life to teach mission, Dan dia memberikan hidupnya untuk mengajar tentang misi. to select missionaries, Dan untuk memilih para misionaris. train missionaries, Dan melatih para misionaris. send missionaries, Dan mengirim misionaris. open new fields for Dan- mission. Dan membuka ladang baru untuk misi. This is what I do Ini yang dia lakukan every day, setiap hari. and I will do it to my last day on this earth. Dan dia akan melakukannya sampai hari terakhir di bumi di mana dia hidup. Let me explain, maybe I'll tell a story to help you understand Dan mission. dia akan menceritakan sebuah cerita untuk menjelaskan tentang misi. My father is Vernon Anderson. Dan bapaknya itu adalah Pastor Vernon Anderson. If you know the school STAM, the A is Anderson. Kalau Anda tahu sekolah STT STAM, A-nya itu diambil dari bapaknya Anderson. That's my father. Itu adalah bapaknya. He came to Manado in 1973 Dan dia datang ke Manado waktu 1973 to preach the gospel of grace. dan untuk mengkhotbahkan Injil anugerah Allah. Now, when my father was in Bible college, Ketika bapaknya itu ada di sekolah Alkitab, he heard the story of 5 missionaries in Ecuador. dan dia mendengarkan cerita tentang 5 misionaris di Ekuador. This is South America. Ini di Amerika Latin, Amerika Selatan. And these 5 missionaries tried to reach a small tribe of people with the gospel. Dan waktu itu mereka 5 misionaris ini akan menjangkau ada sekelompok orang di suku kecil yang ada di waktu itu di Ekuador. No foreigner had ever entered that tribe. Belum pernah ada orang asing atau bule masuk kepada suku itu. So they had a small airplane, Dan mereka punya pesawat kecil and they landed on the beach near the tribe. dan mereka mengakhiri akhirnya mendekati suku di tepi pantai. They talked to them for 3 days. Mereka bicara sama mereka selama 3 hari. The third day, the men of the tribe came with spears and killed the 5 Dan waktu missionaries. itu akhirnya pada akhir ketiga maka ada para kepala suku itu datang dan membunuh mereka dengan tombak. This was January 1956. Dan itu adalah Januari 1956. My father and mother were in Bible college. Dan waktu itu mama papanya itu ada di sekolah Alkitab.
They went to the mission conference Dan mereka pergi ke konferensi misi and they heard that story. dan mereka mendengar cerita itu. And my father said to my mother, "Will you join me to be a missionary?" Dan bapaknya berkata kepada istrinya, maukah kamu bergabung saya sebagai misionaris? And my mother says, "Yes, I Dan- will do it." Dan mamanya berkata, ya saya akan bergabung dan melakukannya. And for the next 47 years, Untuk 40 tahun berikutnya. they served the Lord as foreign missionaries. Dan mereka melayani Tuhan sebagai misionaris, sebagai orang bule, sebagai misionaris di luar. There was already a mission, Sudah ada misi waktu itu. and they talked to those leaders. Dan mereka bicara kepada para pemimpin itu. They said, "We want to go to India and the Philippines with the gospel." Mereka berkata kami mau pergi ke India dan Filipina dengan Injil. But this mission said, "No, Dan para pemimpin misi ini bilang tidak. we are now working in Congo, Dan sekarang kami bekerja di Kongo, in, Afrika. in Africa." And they says, "We must finish in Congo before we will go to any other place." Kita harus menyelesaikan di Kongo sebelum kita pergi ke tempat baru yang lainnya. I knew the director of that mission. Saya tahu tentang direktur dari lembaga misi tersebut. He did not understand mission. Dia tidak mengerti tentang misi. No mission is responsible to evangelize everybody in the country. Dan tidak setiap misi harus bertanggung jawab untuk menginjili semua orang yang ada di negara It is tersebut. completely impossible. Dan itu sangat tidak mungkin, sangat mustahil. There are not enough missionaries, there's not enough money, there's not enough time. Tidak ada cukup waktu, cukup misionaris, cukup uang untuk membantu. A missionary must go and begin the ministry, Dan misionaris harus pergi dan memulai pelayanan misi itu. plant the gospel of grace, Dan menanam Injil anugerah Allah. establish churches, Dan memulai gereja di sana. establish a national Dan organization, memulai organisasi secara nasional. have a functioning Bible school. Dan menjalankan sekolah Alkitab. Then the missionary's work is finished. Dan maka perjalanan misionaris itu The selesai. responsibility of reaching that country, Dan bertanggung jawab untuk menjangkau negara itu, it shifts from the missionary itu berubah dari misionaris and the mission, dan dari lembaga it misi shifts to the national dan church. pergi kepada gereja nasional tersebut yang ada di negara It is tersebut. now their Dan responsibility. itu adalah tanggung jawab mereka sekarang. And then the mission can go to the next Dan place. maka para misionari bisa pergi ke tempat tujuan yang lain. There is no country in the world where ministry will ever finish. Dan tidak ada pelayanan misi yang akan dilakukan oleh misionaris akan selesai dalam There begitu will saja. always be another generation, Dan selalu ada generasi berikutnya. but they will not be reached by missionaries. Tapi mereka tidak akan dijangkau semua oleh They misionaris. will be reached by the churches and pastors and Sunday school teachers of that country. Mereka akan dijangkau oleh gembala, jemaat atau guru sekolah minggu yang ada di negara tersebut, gereja tersebut. And so my father and some other Bible college students, Dan bapaknya dan beberapa siswa sekolah Alkitab yang lainnya. they told that mission, "We will not go with you. Dan mereka pergi kepada lembaga misi Tuhan. Kami tidak akan pergi bersama dengan Anda. We will form a new mission." Dan kami akan membentuk lembaga misi baru. And so Bible college students formed Things to Come Mission. Dan akhirnya terbentuklah para sekolah Alkitab, terbentuklah lembaga misi TCM. And my father was one, mother were two of them. Dan salah bapak dan mamanya salah dua dari mereka anggota lembaga misi tersebut. Joe and Pauline Watkins. Joe Watkins visited Indonesia Dan before. Joe Watkins juga sudah datang dan Pauline Watkins juga. And they formed the new mission. Dan mereka membentuk juga lembaga misi baru. And then the first place they went was the Philippines. Dan tempat pertama yang mereka kunjungi adalah Filipina. My father and mother and my two sisters, older. Dan papa, mamanya dan dua saudara perempuannya yang lebih tua, I kakaknya. was not born. Dia belum lahir. My father had a job. Dan papanya punya pekerjaan. They had a house. Dan mereka punya rumah. They had car. Mereka punya mobil. He was ready to be promoted to the next level in his business. Dan sebenarnya dia sudah siap dipromosikan pada tingkat berikutnya dalam They bisnisnya. had father, mother, brothers, sisters. Mereka punya papa, mama, saudara-saudara laki-laki dan perempuan. They had local church where they were doing ministry. Dan mereka punya gereja lokal melakukan pelayanan. There's millions of unbelievers in America. Dan banyak juga jutaan orang yang belum percaya di Amerika. They never go to church. Mereka tidak pernah pergi ke gereja. Why did Vernon Anderson leave America to go to the Philippines? Kenapa Pastor Vernon Anderson harus meninggalkan Amerika dan pergi ke Filipina?
The answer is mission. Jawabannya adalah demi misi. There were churches to reach the people in America. Ada gereja-gereja lokal yang seharusnya menjangkau orang-orang di Amerika. Nobody was preaching the grace message in Philippines. Tidak ada orang yang mengkhotbahkan Injil anugerah Allah di Filipina. And so my father's call was to go and start the grace ministry in the Philippines. Dan akhirnya bapaknya harus pergi dan memulai pelayanan Injil anugerah Allah di Filipina. They rode the ship 3 weeks to the Philippines. Dan mereka berjalan dengan kapal laut selama 3 minggu. My father had 2 names on a piece of paper. Dan jadi bapaknya punya 2 nama dalam 2 selembaran kertas. And he arrived and he found those 2 men. Dan dia sampai dan dia bertemu dengan 2 orang tersebut. And he started preaching grace day and night, preaching grace. Dan dia mulai mengkhotbahkan Injil anugerah Allah siang dan malam, siang dan malam. After 1 year, there were 12 grace churches. Dan setelah 2 tahun sudah ada 12 gereja Injil anugerah Allah. After the 2nd year, they formed the Grace Bible College. Dan pada tahun kedua mereka membuat sekolah Alkitab Injil anugerah Allah. And then the churches continue to multiply every year. Dan akhirnya gereja terus bertumbuh setiap tahun. In 1973, Dan waktu itu di tahun 1973 there were 80 grace churches in the Philippines. sudah ada 80 gereja Alkitab Anugerah waktu itu di Filipina atau gereja Injil Anugerah. But still, the country was 80% Catholic. Tetapi negara itu masih 80%-nya Katolik. Huh? You know, they don't believe grace, salvation by grace through faith. Dan mereka tidak percaya bahwa kita diselamatkan oleh anugerah lewat iman. But my father said it's time to move. Dan bapaknya bilang waktunya pindah. There's many pastors, Sudah ada banyak gembala, many churches. banyak gereja. These people know the grace message. Dan orang-orang ini sudah tahu Injil anugerah Allah. They will take this message to the Philippines. Dan mereka akan bawa Injil ini kepada Filipina. But I see Indonesia. Tetapi saya mulai lihat Indonesia. There's no grace church. Tidak ada gereja anugerah Allah. No one preaching the grace message. Tidak ada orang yang khotbahkan Injil anugerah Allah. The unique message given by Paul Dan mereka juga mempunyai pesan yang tidak punya pesan yang disampaikan to oleh us Paulus Gentiles, huh? untuk kepada orang-orang kafir. He received from Jesus, Dia menerimanya dari Yesus and then he gave it to the Gentile dan dia people. memberikan kepada orang-orang kafir tersebut untuk meneruskannya. My father said, I will go to Manado. Dan sekarang saya akan pergi ke Manado. And he went. My Dan dia mother, pergi. father, Dan mama papanya. and this time my 2 younger sisters. Dan huh? waktu itu sudah ada 2 adiknya perempuan. And he began preaching the message in Manado. Dan dia mulai mengkhotbahkan pesan di Manado. And he preached day and night. Dia mengkhotbahkan siang dan There malam. were times he preached 6 times in 6 places on Sunday, one day. Dan satu hari mereka bisa mengkhotbah 6 kali di 6 tempat yang berbeda. He was a man possessed, huh? Possessed by the Spirit, Dan dia adalah orang yang dikuasai oleh Roh, Holy Spirit. Roh Kudus. Yes. And he worked tirelessly. Dan dia bekerja terus dengan sampai capeknya. That was 50 years ago. Dan itu adalah 50 tahun lalu. And that's because of that work. Karena itu Other missionaries came. misionaris yang lain datang. Some of you know Mario Indino came because my father brought him. Dan salah satunya adalah Pastor Maria Indonesian datang karena bapaknya yang membawa. And Joel Molina was a teacher of Dan Joel Pastor Molina, Abigail. ya. He was brought by my mission. Dan dibawa juga oleh lembaga misi TCM. And so the message of grace was established in Indonesia. Dan akhirnya pesan Injil anugerah Allah tersedia, tertanam di Indonesia. And now the responsibility to reach Indonesia Dan sekarang tanggung jawab untuk menjangkau Indonesia is for Gereja Alkitab Anugerah. ada tanggung Right? jawabnya Sinode GAA. Not me, not TCM. Bukan saya, bukan TCM lagi. It's now your job. Ini pekerjaan Anda sekarang. And Vernon Anderson left Indonesia. Dan Pastor Vernon Anderson meninggalkan Indonesia. And he went to many other countries. Dan dia pergi ke banyak negara lain. This, my friends, is mission. Dan ini teman-temannya ini tentang misi. Do not think, first everyone in the country must be saved, and then we will go to another country. Dan kedua pertama kita berpikir saya harus selamatkan seluruh orang yang di negara ini baru saya pergi ke negara lain. Then there will be no missionaries. Dan tidak akan ada lagi misionaris. There is no country in the world where everybody will be saved. Dan None. tidak ada setiap negara dunia pun bahwa semua orang yang ada di negara tersebut akan diselamatkan. But Tetapi this gospel must go out to the ends of the earth. Injil ini harus disampaikan sampai kepada ujung bumi. So I hope that helps you understand the thinking
thinking of a missionary. Saya berharap supaya Anda mempunyai pola pikir bahwa berpikir tentang misionaris seperti itu. We don't serve until everyone in the country is a believer. Kita tidak akan melayani sampai setiap orang itu di negara itu menjadi orang percaya. We think, where is the place where people have not heard the gospel? Dan kita pergi ke tempat di mana orang belum mendengar Injil. Who is going to take the gospel to them? Siapa yang akan mengambil Injil dan membawa kepada mereka? We work in Myanmar. Kami bekerja di Myanmar. Welcome. Hello, Pastor Filipos. Ya, selamat Good to see you. datang. Halo, Pak Yes, Filipus, senang hello. ketemu. And hello from all of you. I know you traveled very far to Dan be here. selamat datang karena saya tahu Anda perjalanan jauh dengan mobil kemari. But when we talk about mission, Ketika kita bicara- when we talk about Myanmar, Kalau kita bicara misi dan Myanmar, the big tribe is the Burmese. dan suku terbesar adalah suku Burma. 30 million people. Ada 35 juta orang. Less than 0.5% Christian. Jadi orang Kristennya hanya kurang dari 0,5%. Huh? Less, not 5%. Ya. 0.5%. Tidak kurang dari 0,5%. And so, how will they hear the gospel? Bagaimana mereka bisa mendengar Injil? We say, oh, there's much work to be done in Indonesia. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di Indonesia. Indonesia, I don't know the statistic, it's at least 13% Christian. Dan di At least. Indonesia menurut statistik setidaknya itu 13%. Myanmar, 30. less than 0.5. Ya, Myanmar itu kurang dari 0,5%. Who's going to preach? Siapa yang akan pergi memkhotbahkan Injil anugerah? There's no churches, Karena tidak ada no gereja-gereja, pastors, tidak ada no gembala-gembala, Bible schools, tidak ada sekolah no Alkitab, Christian books, tidak ada buku-buku Kristen, no Christian radio or TV. tidak ada radio Kristen atau TV. Everyone's Buddhist. Semuanya orangnya Buddha. How will those people hear the gospel? Bagaimana orang-orang itu akan mendengarkan Injil? They must have a missionary. Mereka harus punya misionaris. And if we all stay in our home country, in our own church, Dan jika kita tinggal di negara tempat kita berada dan di gereja kita, they will never hear the gospel. mereka tidak akan pernah dengar tentang Injil. You know, if people go to hell without hearing the gospel, Orang-orang pergi ke neraka tanpa pernah mendengar Injil. the problem is not God's love. Permasalahannya bukan tentang kasih Allah. God showed His love to us in this. Tuhan menunjukkan kasihnya terhadap kita seperti ini. While we were still sinners, Christ died for us. Sementara kita berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Christ died for every person in Myanmar. Yesus sudah mati bagi setiap orang di Myanmar. You know why they will go to hell? Kenapa mereka harus pergi ke neraka? Because we don't love them. Karena kita tidak mengasihi mereka. We love ourselves. Kita hanya mengasihi diri We kita. love our own country. Kita mencintai negara We kita. love our own church. Kita mencintai gereja We love the kita. believers. Kita mencintai orang-orang percaya. And we hate the lost people. Tapi kita benci orang-orang yang We terhilang will tersesat. sacrifice nothing to reach them. Dan kita harus mengorbankan, tidak ada apa-apa yang kita korbankan And untuk they mereka. will go to hell Dan mereka akan pergi ke neraka. because we love ourselves. Karena kita terlalu mencintai diri kita. This is how a missionary thinks. Ini apakah misionaris ini seperti berpikir seperti ini? This is how I think. Dan bagi saya ini saya cara berpikir. I'm an American. Saya sudah di Amerika. I could live my whole life in America. Saya hidup saya tinggal di Amerika. I know people who sacrifice so much to go to America. Dan ada banyak orang juga banyak berkorban untuk pergi ke Amerika. They say it's the promised land. Itu adalah tanah perjanjian. I have lived 2/3 of my life outside of America. 2/3 dari hidup saya tinggal di luar Amerika. I have degrees. I can get a job in America. Saya punya gelar-gelar saya bisa kerja di Amerika. I could live there very comfortably the rest of my life. Dan saya bisa tinggal di sana dengan sangat nyaman seluruh hidup saya. But I don't. Tetapi saya tidak melakukan Because itu. my love is for the people who have never heard the gospel Tetapi- even one time. Kasih saya adalah buat orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil untuk setiap orang. Fokusnya hanya untuk itu. So this, my friends, is mission. Dan inilah misi seperti ini. This is how Vernon Anderson thought. Dan inilah bagaimana Vernon Anderson berpikir. And this is how a missionary thinks. Dan inilah bagaimana misionaris berpikir. Do you understand that? Apakah Anda mengerti itu? Maybe it's different from how you think. Mungkin ini berbeda dari apa yang Anda pikirkan. But this is the heart of a missionary. Ini adalah hati dari seorang misionaris. And this is why he sacrifices his life to take the gospel.
Karena itu dia mengorbankan hidupnya untuk membawa Injil. Okay, sorry I was preaching. Minta maaf karena saya sudah berkhotbah. I know this is a seminar, so I should lecture, not Dan preach. ini sebenarnya seminar, saya harus memberikan kuliah bukan berkhotbah. But I wanted to show you the passion of a missionary. Tapi saya menunjukkan gairah dari seorang misionari. Okay, so let us now go to the lecture. Mari Okay? kita pergi kepada seminar kuliah. So I have my slide here, understanding mission. Saya punya slide di sini, understanding, mengerti tentang misi. Now I have a wife named Joyce. Saya punya istri bernama Joyce Anderson. I think has Joyce come to Palu? I think, yeah. Ya saya pikir mungkin istri saya hanya sudah pernah ke Palu. No? Okay, yeah. I am the international director of Things to Come mission. Jadi ada direktur internasional Things to Come Mission. This is the mission that brought the grace message to Indonesia. Dan ini adalah lembaga misi yang membawa pesan Injil Anugerah Allah di Indonesia. And we continue to grow. Dan- We are always adding new countries. Every year, every 2 years, we add another country. Jadi setiap 1 tahun, setiap 2 tahun selalu menambah satu negara. Here's a picture of me with my father. Ini adalah gambarnya dengan bapaknya. Okay, this is in the Philippines. Ini ada di Filipina waktu itu. My father built this house Bapaknya membangun rumah ini next to the airstrip. dan itu dekat dengan lapangan udara kecil. Okay, and this was my father's. Okay, let's see. Okay, this is my father's airplane. Itu pesawat kecil bapaknya. My father learned how to fly an airplane Dan bapaknya mengajar bagaimana untuk terbang menerbangkan pesawat so that he could carry the gospel of grace all over the Philippines. dan supaya dia bisa membawa Injil Anugerah Allah ke seluruh pulau-pulau di Filipina. And so there's my father, Dan itu bapaknya. and there's me. Dan Okay? itulah bapak Ben masih kecil. You can see I have heritage in mission. Dan dia mempunyai warisan dalam misi. And I remember this house was in a coconut plantation, Dan ini rumah mereka dekat dengan perkebunan kelapa. and this house had a lot of snakes. Dan rumah itu banyak ularnya. I heard Pastor Ami Rudin saying we will have snakes later. Dan Pastor Amirul bilang kita akan makan daging ular mungkin I'm sebentar. thinking, is that snakes or snacks? Apakah itu betul-betul ular atau cuma snake? Karena miripnya snake dan snake mirip. I do not want snakes, huh? Saya tidak mau ular. Yeah, but this house had every 2 days we found a snake in the house. Setiap 2 hari pasti ada ular di rumahnya ditemukan. And so this is a bit of history. Here's my father again, Ini bapaknya Pastor Vernon Anderson. and he's pointing at the map in the Philippines. Dia menunjukkan di peta Filipina. I will not go through his whole history. I've told you some already. Dan dia tidak akan menjelaskan semua tentang sejarah misi. But here's the one moved to Manado 1970. Dia pindah ke Manado tahun 1973. And he had an airplane here also. Dia mempunyai pesawat yang lain juga di sini. And he flew I landed in Palu with my father. Dan dia juga datang ke Palu dengan bapaknya pakai I pesawat. landed in Luwak with my father. Dan dia sampai juga ke Luwak dengan bapaknya. So he used that airplane in Indonesia to spread the gospel of Dia grace. memakai pesawat itu untuk menyampaikan Injil seluruh Indonesia. So let me talk first about the Missio Dei. Mari kita bicara pertama tentang Missio Dei. This is the purpose of God in creating people. Dan ini adalah tujuan Allah untuk menciptakan manusia. Okay, now I'll have another definition of mission for our dispensation. Dan of grace. kita juga punya definisi dalam dispensasi tentang misi Allah. But this is the overall purpose of God. Ini adalah maksud seutuhnya dari apa yang tujuan dari Tuhan. Missio means mission, of course. Dan missio artinya misi. And Dei is God in Latin. Dei itu adalah bahasa Latinnya Allah. So we use the Latin to explain the overall purpose of God. Dan kita menjelaskan bahasa Latin untuk menjelaskan tujuan dari seluruh maksud Allah. And then later we will have a definition of mission for us. Dan today. selanjutnya kita akan punya definisi misi untuk kita sekarang. Okay, we have a question. When we ask what is mission, Apa artinya misi? some people answer like this: I'm here to love the people. Ada orang yang bilang saya ada di sini karena untuk mengasihi orang. My wife met a man who said he was a missionary in Africa. Dan istri saya adalah seorang misionaris yang ada di Afrika. And my wife was saying, it's very hard to
tell the gospel to my neighbor? Dan ini begitu sulit untuk mengkhotbahkan Injil buat tetangga saya. And the missionaries say, oh, I don't worry about telling them the gospel. Saya tidak akan khawatir untuk khotbahkan Injil kepada mereka. I'm just here to love them. Aku ada di sini untuk mengasihi mereka. Give them food. Kasihkan give them mereka money, makan, kasihkan mereka uang, give them job. kasihkan mereka pekerjaan. I'm just here to love them. Saya hanya di sini untuk mengasihi mereka. I don't worry about telling them the gospel. Saya tidak akan khawatir untuk mengatakan Injil terhadap mereka. Huh? Is that mission? Apakah itu misi? Huh? Halo? Apakah misi seperti itu hanya mengasihi orang? That is not mission. Itu bukanlah misi. You can give someone everything, Anda bisa kasih seseorang segala sesuatu, and when they die, ketika mereka mati, their final destiny is the same. tujuan akhir mereka tetap sama. You help them for maybe a few years on the earth in the physical life. Dan mungkin Anda bantu mereka dalam hidup fisik selama mereka di bumi. In the end, they are still judged. They go to hell because they don't have a savior. Dan mereka tetap ujungnya ke neraka karena mereka tidak percaya ada juru selamat. No, this is not enough. Ini tidak cukup. If you love people, you tell them the gospel of Jesus Christ. Kalau Anda mengasihi Allah, maka Anda akan mengatakan Injil. Here's another. We are all missionaries. Kita semua adalah misionaris. Okay? I see this one. I hear this a lot. We are all missionaries. Dan dia sudah banyak mendengar, kita semua ini adalah misionaris. You know, the word mission we will see means to send. Dan kata misi artinya adalah untuk mengutus atau mengirim. Most of you live in Palu. Banyak Anda sudah tinggal di Palu. Your neighbor speaks Bahasa Indonesia. Dan tetangga Anda bicara bahasa Indonesia. Your neighbor eats the same food as you. Dan mungkin makan makanan yang sama dengan Anda. Their children go to the same school as your Dan children. anak Anda bersama dengan mereka pergi ke sekolah yang sama. Nobody needs to send you there. Dan tidak ada yang bisa mengizinkan Anda, tidak ada harus yang mengutus Anda ke sana. If you're a believer, open your mouth and tell them the gospel. Kalau Anda orang percaya, buka mulut dan katakan Injil terhadap mereka. You have to be sent by Pastor Amirudin to talk to your neighbor? Apakah Anda harus diutus oleh Pak Amiruddin untuk mengatakan Injil kepada tetangga Anda? No. Tidak. You are a Christian. Anda adalah orang Kristen. Be a Christian in your community. Jadilah orang Kristen di komunitas Anda. Nobody needs to send you there. Tidak ada orang yang perlu mengutus Anda di sana. Okay? In mission, we select certain people to target what we call unreached people. Dalam misi kami melatih beberapa orang untuk menuju ke tempat yang belum terjangkau. Those who have no church, Mereka yang belum punya gereja, no pastor, tidak ada gembala, no Bible. tidak ada sekolah Alkitab, tidak ada Alkitab. And we send somebody to them to preach the gospel. Kami mengirim orang kepada mereka untuk mengkhotbahkan Injil. Mission is not talking to your neighbor. Misi bukanlah bicara sama tetangga Anda, That's evangelism. itu penginjilan. Even church planting. Bahkan untuk menanam gereja. I know you are planting some churches here in your region. Dan saya tahu Anda sudah menanam berapa gereja di dalam region Anda di sini, di area Anda. In all those churches you are using Bahasa Indonesia. Dan di dalam gereja Anda semua pakai bahasa Indonesia. You are using Alkitab. Anda memakai Bahasa. Alkitab dalam bahasa Indonesia. You probably eating the same food you eat here. Dan mungkin makan makanan yang sama yang Anda akan makan di sini di Palu. That's not mission. Itu bukan misi, That's church planting. itu penanaman gereja. And you're planting a church among people similar to you. Dan Anda menanam gereja terhadap orang-orang yang mirip dengan Anda. And yes, we need church planting. Ya, kita butuh penanaman gereja. But we are not all missionaries. Benar, kita semua bukanlah misionaris. A missionary must be sent. Seorang misionari harus diutus. He goes to another people. Dia pergi ke orang yang lain, Like Jesus. seperti Yesus. Jesus could have stayed in heaven, Dan dia meninggalkan tatanya di surga, sending letters to man. We have Bible. Why do we need Jesus? We have Bible. dan dia mengirimkan surat-suratnya. Kenapa kita harus butuh Alkitab? Why did Jesus come from heaven? Kenapa Yesus harus turun dari surga datang ke bumi? Why is he called the Word or the message of God? Kenapa dia harus disebut firman atau pesannya Allah? Because the best way to communicate with someone is to send somebody. Karena cara terbaik untuk berkomunikasi adalah mengutus seseorang. And that's what God did. He sent His Son to live among people. Karena itu dia mengutus anaknya untuk hidup di antara umat manusia. And that's what we do in mission.
Itulah yang kita sebut misi. We send somebody to preach the gospel to another people. Dan kita mengirimkan seorang misionari untuk mengkhotbahkan Injil di negara yang belum To learn terjangkau. their language, to eat their food, Belajar bahasa mereka, makan makanan mereka, to learn their culture. untuk belajar budaya mereka. We have Genesis Marat here. Kita punya Pak Jenis Marahat di sini. He's a missionary. Dia adalah misionaris. Now I'm director of mission now. Sekarang dia dari direktur misinya But I sekarang. was missionary 18 years. I was in Africa. Dia sudah menjadi misioner 18 tahun di Afrika. He can preach in Thai. Dia bisa berkhotbah dalam bahasa Thailand. How many years to learn the Thai language, to preach in the Thai language? Berapa lama dia harus belajar bahasa Thailand untuk mengkhotbahkan Injil? He can read the Thai Bible. I told you it yesterday. Looks like the chicken walking on the Nah, pig. dia sudah bisa khotbah dalam bahasa Thailand. Alkitabnya kayak Alkitab yang dicakar kayak cakar-cakar ayam. He can read the Thai Bible. Dia bisa baca Alkitab bahasa He can Thailand. write the Thai language. Dia bisa menulis huruf Thailand. He can preach in the Thai language. Dia bisa berkhotbah dalam bahasa Thailand. He's preached the grace message many times in the Thai language. Dan dia sudah berkhotbah Injil anugerah Allah dalam bahasa Thailand banyak kali. And it took years of sacrifice to learn that language. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar dan mengkhotbahkan dalam bahasa He Thailand. knows how to eat the food in Thailand. Dia sudah tahu bagaimana makan makanan Thailand. You know, I bring people with me to Indonesia Dan to saya bawa beberapa teach orang with me. untuk orang ke Indonesia untuk mengajarkan saya. And we cannot eat the food, it's too padis. Dan karena kita tidak makan karena it's too spicy. Genesis, Pak Genesis, I tell you, there's no food too spicy for him. dan dia tidak ada makanan yang terlalu pedas buat dia. Because in Thailand, they know padis. Karena di Thailand orang tahu makanan barica And he can eat. dan dia bisa makan. You see, he had to adjust himself to that country and those people. Dia harus menyesuaikan diri dengan negara dan orang-orang di sana. So he could preach the gospel. Dan to dia bisa them. mengkhotbahkan Injil. And he has a congregation there in Chiang Mai. Dan dia punya sidang sana di kota Chiang Mai, Thailand. And every week they are learning the grace message and preaching the grace Dan message. setiap minggu mereka belajar tentang anugerah Allah dan mengkhotbahkan Injil anugerah Allah. So, no, we are not all missionaries. Kita bukan semua kita adalah We misionaris. are all ambassadors of Christ. Kita Yes. adalah semua duta besar Kristus, ya itu I benar. represent Christ in my life. Dan dia merepresentasikan Kristus dalam hidupnya. We should all be evangelists. Kita harus menjadi penginjil. Even we can say we're all ministers. Dan Huh? kita adalah semua pelayan. Because we all minister to each other in the body of Christ. Karena kita semua adalah pelayan Allah di dalam tubuh Kristus. But no, not all missionaries. Tapi tidak semua misionaris, Not all pastors. tidak semua gembala. We have a pastor, we identify the pastor. He has the training. And someone put hands. Yang kita ada pastor, ada yang bisa menggembalakan punya tangan. Someone put hands on him. Same with missionary. Sama ada yang punya tangan sama dengan misionaris. Okay? Our mission is to teach the mystery. Karena Right? misi kita adalah mengajar tentang misteri itu. Grace people do this, huh? Dan orang-orang anugerah Allah mengajar ini. We look for Baptist, huh? Kita mencari orang baptis. He's already believes in Jesus. Dia sudah percaya Yesus, But we teach the mystery, tapi kita mengajar the tentang grace misteri Allah. message, and we say, I've done mission. Ya, pesan anugerah Allah, saya sudah melakukan No, misi. I'm sorry. Oh, minta maaf. Mission focuses on people going to hell. Dan misi adalah fokus kepada orang-orang yang akan pergi ke Who neraka, have never heard the message of grace. yang tidak pernah mendengar Injil anugerah Allah. Not just moving members of the body of Christ from one congregation to another. Tidak memindahkan satu anggota gereja ke gereja yang lain. That's not mission. Itu bukan misi. Mission is concerned with reaching the lost. Dan misi selalu berpikir tentang orang-orang yang tersesat, yang hilang. Okay, so, time runs. Okay, God is on a mission. Tuhan adalah dalam misinya. What's the first verse of the Bible? Apa yang dalam ayat pertama dalam Alkitab? Well, it's there. Sudah ada di sana. In the beginning, Pada mulanya, God created the heavens and the earth. Allah right? menciptakan langit dan bumi. And we might ask why. Kenapa? Why did God create all this? Kenapa Tuhan menciptakan semua ini? God has existed eternally in the past. Karena Bapa sudah ada secara kekekalan di masa lalu. God is holy whether there is a universe or there's no universe. Tuhan tetap kudus dan dia tetap ada walaupun ada semesta atau tidak. God is glorious whether there are people or there's no people. Tuhan itu penuh kemuliaan apakah ada manusia atau tidak. So why create this world?
Kenapa dia harus ciptakan bumi ini? Why create us? Kenapa dia menciptakan kita? What is God's purpose with us? Apa tujuan Allah bersama dengan kita? I did not choose to be born. Saya tidak memilih untuk lahir. Did you choose to be born? Apakah Anda memilih Anda lahir di keluarga Anda? Maybe I don't want to be born. Mungkin Anda pikir saya tidak mau lahir. I have no choice. Saya tidak punya pilihan. Somebody put me here. Tapi ada orang yang taruh di sini. Somebody created me. Ada orang yang menciptakan dia. And don't say, oh, my mother created me. Dan jangan bilang, oh mama saya yang bikin saya. No, your mother did not see you until you were born. Mamamu tidak akan melihat Anda sampai Anda lahir di dunia Your ini. mother did not create you. Bukan mamamu yang menciptakan Anda. Somebody else created you using your mother. Ada orang lain yang menciptakan Anda melalui mama Anda. God knows you. Tuhan tahu Anda. He created you. Dia menciptakan He Anda. has a purpose for you. Karena dia punya tujuan dalam Anda. And what is that purpose? Apa tujuan itu? Well, I believe that if we look at creation, in God's creation, He exercised what we call free will. Dalam ciptaan Allah, dia melatih itu yang disebut dengan kehendak bebas. The first thing we know about God is in the beginning, God created. Karena kita tahu pada mulanya Tuhan menciptakan. That's the first verb about God. Dan itu adalah gambaran pertama tentang Allah. God creates. Kata kerja Allah bahwa dia menciptakan. What is creation? Apa ciptaan itu? Creation is the exercise of free will. Dan ciptaannya itu melatih kehendak bebas dari ciptaan tersebut. Genesis and I have batik shirts, huh? Nah, jadi Pak Genesis dan Pastor Ben itu punya batik. When we go to STAM to teach, they always give me batik. Ketika selalu pergi ke STAM pasti dapat bonus batik. So I will look like pendeta. Dia supaya dapat kelihatan seperti pendeta. And so we went to the shop to look at batik. Dan mereka pergi ke toko untuk melihat batik. There are hundreds of shirts, thousands maybe. Huh? Mungkin ada ratusan dari batik, mungkin bahkan ribuan. And everyone is different. Dan setiap orang itu pakai batik yang berbeda. Created by a human. Diciptakan oleh manusia. Created by an artist. Diciptakan oleh artis yang menciptakan. That's in the mind of a man. Itu dalam pikiran manusia. To create all these different styles. Of Untuk clothes. menciptakan semua gaya yang berbeda ini. So God creates. Tuhan menciptakan. We are created in His image. Kita Right? diciptakan dalam gambarnya. Let's look at Genesis 1:26. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat Oh, 26. sorry, is this your Bible? Ya. Sama Om. Genesis 1:26. You can read, yeah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Okay, so we are created in the image of God. Kita diciptakan dalam gambarnya Allah. If God can create, Jika Tuhan menciptakan, what does that mean about us? dan apa maksudnya dengan kita? We also can create. Kita juga bisa menciptakan. We create clothes. Kita menciptakan We baju-baju, create building. Soon you will build your church. bangunan-bangunan, dan sebentar lagi Anda akan bangun gereja Anda. We create paintings. Kita menciptakan mengecat. I went to the Louvre in Paris, which is a famous museum. Dan dia pergi ke Louvre, ada museum terkenal. You can spend 3 full days looking at all the different paintings. Dan Anda bisa lihat 3-4 hari untuk melihat semua gambaran atau lukisan. And there's no 2 paintings the same. Dan tidak ada 2 lukisan yang sama. That is the creativity of humans. Dan itu adalah kreativitas dari manusia. We get that from God. Huh? Kita mendapatkan itu dari Tuhan. Okay, so when I look at the image of God, I want to look at 2 things. Dan ketika dia melihat gambaran Allah, dia melihat ada 2 hal dasar. We are spirit beings. Yang pertama, kita ini adalah makhluk roh. What I mean by that is we have a physical part, Kita yang saya maksud, kita punya bagian fisik, and we also have a spiritual part. tapi kita juga punya bagian yang rohani atau bagian yang roh. Every human has a spirit. Setiap orang punya roh. When someone dies, Ketika
ketika seorang mati, the physical part goes back to the dust. maka bagian fisik kembali ke debu, But the spirit tetapi bagian roh goes to stand before God, pergi menghadap Tuhan to be judged by God. untuk dihakimi oleh Tuhan. Okay? That is death in the word death means separation. in Dan the Bible. kata maut itu artinya perpisahan dari roh. Today we are together, Hari ini kita hadir bersama, body and spirit. roh dan tubuh kita, But when we die, tetapi ketika kita mati, those are separated. semuanya terpisah. And so we have a spirit, Kita punya roh, and we can talk to God, dan kita bisa bicara kepada Tuhan, who is spirit. yang melalui adalah yang Tuhan adalah roh. This is why God created us, Itulah kenapa Tuhan menciptakan kita, to live in relationship with Him. untuk hidup dengan hubungan dengan Dia. Now, I cannot tell you why. Saya tidak bisa katakan kenapa. God is God. Tuhan adalah Tuhan. I think He will still be God if there's people or there's no people. Dia tetap menjadi Tuhan walaupun ada orang atau tidak. But God desires to have a relationship with people who are created in His image. Dan tetapi Tuhan menghendaki untuk punya hubungan dengan orang yang diciptakan menurut gambarnya. And second, free will. Yang kedua adalah kehendak bebas. You can choose. Anda bisa memilih. Genesis spent much time choosing that shirt. I watched him. I was sitting in the chair waiting. Dan dia duduk di kursi untuk menunggu. He looked at every shirt in the whole shop. Dan dia melihat waktu itu semua jenis batik yang ada di toko Choosing. untuk memilih. And then he chose that one. Dan hanya dia memilih Genesis. As humans, we can choose. Sebagai manusia kita bisa memilih. Remember the tree of the knowledge of good and evil? Kita masih ingat pohon pengetahuan baik dan jahat? Why did God put that tree in the garden? Kenapa Tuhan taruh pohon itu di Taman Eden? It seems foolish. Dan mungkin kelihatannya itu bodoh. You make beautiful garden, Anda punya taman yang indah, then in the middle you put a tree that can destroy the garden. dan Anda taruh di tengahnya pohon yang bisa menghancurkan taman. I will tell you why he put it there. Dan saya akan katakan kenapa dia menaruh He was pohon. giving humans a choice. Dia memberikan manusia sebuah pilihan. Obey me Menaati saya or disobey me. atau tidak taat sama saya. Your choice. Itu pilihanmu. There it is. Dan itu ada di sana. Everything here is yours. You can do whatever you want in this garden. Semua yang ada di sini bisa kamu makan, yang ada di taman ini. It's your garden. Itu tamanmu. There's your choice there. Itu pilihanmu di sana. Love me, Mengasihi saya, don't eat of that tree. jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Reject me, Menolak saya, eat of that tree. kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. And they had a choice. Dan mereka punya pilihan. I think if I was Adam, Dan jika saya Adam, my choice would be to make an axe dan tujuan saya untuk memilih sebuah tindakan, and chop down that tree. dan mungkin saya ambil kapak untuk menebang. No more temptation. Tidak ada lagi godaan. So, we have a choice and God still gives us the choice. Kita punya pilihan dan Tuhan tetap memberikan pilihan. The Bible is full of people making choices. Dan Alkitab penuh dengan orang-orang yang membuat pilihan. And in mission, we want to give people a choice. Dan di dalam misi kita membuat orang ada pilihan. Believe on the Lord Jesus Percaya kepada Tuhan Yesus or reject the Lord Jesus. atau menolak Tuhan Yesus. Your choice. Itu adalah pilihanmu. And your destiny will be determined by your choice. Dan tujuan Anda atau takdiran akan ditentukan oleh pilihan Anda. Oh, I have here a picture. While I'm teaching, I wanted to just mention some missionaries we have. Dan saya menyebutkan misionaris yang kami punya. This is Aaron Arsino Ini Aaron Arsino and his wife Nomi dan istrinya Naomi and their 3 children. dan anak mereka. This picture's a bit old. Dan ini foto ini sudah sedikit tua. Where do they work? Di mana mereka bekerja? East Timor. Ya, Timor Leste. This man had a very good ministry in the Dia punya pelayanan yang baik di Timor Leste. He planted many churches in the Philippines. Dia banyak menanam gereja di Filipina. But he left the Philippines.
Dan dia mengasihi Filipina. Because East Timor 97% Catholic, Karena di Timur 97% orang Katolik. and he wanted to teach them salvation by grace through faith. Dan dia mau mengajar mereka bahwa mereka diselamatkan oleh anugerah lewat iman. I think he went in 2018. Dan dia pergi ke sana 2018. Now we have 3 families working in East Timor. Sekarang sudah ada 3 keluarga yang bekerja di sana. This statue is called Cristo Rey. It's in Dili. East Dan Timor. ini adalah Pastor Cristo Rey, itu ada di Dili. I climbed this two or three times. I have climbed this to the top, Dan dia sudah mendaki ini 2 atau 3 kali. and that was so I could meet Jesus. At the Supaya top. saya bisa bertemu dengan Yesus di tempat itu karena ada Yesus. Sometimes I thought I was really going to meet Jesus. Karena saya berpikir, oh saya akan ketemu Yesus secara benar-benar. But I like this statue Dia suka patung ini of Jesus standing on the world dan Yesus berdiri di tengah dunia and holding his hands out. Huh? dan menahan tangannya ke atas seperti ini. Come to me, Datang kepada saya and I will save you, dan saya akan menyelamatkan Anda because I paid the price. karena saya sudah bayar harganya. And I can save you if you come to me. Dan saya bisa menyelamatkan kamu jika kamu datang kepada So, saya. I like to climb there and see that. Dan saya suka mendaki ke sana dan melihat itu. Okay, so our God is relational. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dengan hubungan. Okay, he desires a relationship with us, Dan dia keinginannya supaya kita punya hubungan dengan Dia. and we can see that example. Huh? We are created in with a spirit, Kita diciptakan dalam roh so that we can have a relationship with God, who is spirit. dan kita bisa berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh. Okay, God shared His authority with people, Tuhan membagikan otoritasnya dengan orang-orangnya. right? What did the verse we just read? Apa ayat firman yang kita baru baca? Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the creation." Dan biarlah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa supaya mereka bisa memerintah. What does the word rule over mean? Apa arti kata memerintah terhadap? Huh? Ada yang tahu? It means to have authority over. Dan itu artinya mempunyai otoritas terhadap ciptaan yang ada di sekitar. Now, God is almighty. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Only He has authority. Hanya Dia yang punya otoritas. But when God created the authority, Tetapi ketika Tuhan menciptakan otoritas, the earth, menciptakan bumi, He gave us responsibility for authority. Dia memberikan contoh untuk bagaimana melakukan otoritas itu. We can destroy our world, Kita bisa menghancurkan dunia, or we can make our world better. atau kita bisa buat dunia ini lebih baik. We can preach the gospel of Kita bisa Jesus, mengkhotbahkan Injil tentang Yesus, or we can stay home and watch television. atau kita tinggal di rumah dan hanya nonton TV. Your choice. Itu pilihan Anda. We are sharing authority in this world. Kita membagikan otoritas ini di bumi. We see the example. Kita lihat contoh. Well, I will put it here. I don't know if I have it on this slide. Let me just go back. But you see, what did God do with the animals? Kami apa yang Tuhan lakukan dengan Adam? He created the animals, Dia menciptakan binatang-binatang and then He brought them to Adam to see what Adam would name them. dan Dia membawa semua binatang itu ke Adam dan Adam memberikan nama kepada mereka semua. You see, sharing the authority? Anda lihat bagaimana Dia membagikan otoritas itu? God can name the animals. Tuhan bisa kasih nama binatang, But ruling over the world became a joint responsibility of God and man. dan memerintah dunia itu adalah sebuah persekutuan bersama supaya mereka memerintah antara Adam dan Tuhan. This morning in devotions, I taught that we are co-workers with God. Dan pada pagi hari ini saya berikan dalam khotbah renungan, kita ini adalah rekan sekerja Allah. That is God's decision. Dan itu adalah keputusan Tuhan. God created us and then says, let them rule over creation. Dan Tuhan memerintahkan mereka biar mereka memerintah atau berotoritas terhadap ciptaan. And even saving the lost. Bahkan menyelamatkan orang-orang yang tersesat yang hilang. Yes, God has done His work. Dan Tuhan sudah melakukan pekerjaannya. He will do His work. Dan Dia masih melakukan You pekerjaan. have the Holy Spirit. Anda sudah punya Roh Kudus. You will not go to the mission field alone. Dan Anda tidak akan pergi ke tempat misi sendiri. God goes with us everywhere we go. Tuhan pergi bersama dengan kita kemanapun kita pergi. But we have responsibility. Tapi kita punya tanggung jawab bersama dengan Tuhan.
Let me keep going because time is running, huh? Ya, biar saya maju terus karena waktunya terus berjalan. There was one thing in the garden that was not good. Dan ada waktu itu satu hal yang tidak bagus di Taman Eden. What was that? Apa itu? It was not good for the man to be alone, right? Ya, adalah tidak bagus manusia itu sendiri atau jomblo. Relationship. Itu harus berhubungan. God saw the man needed a relationship with another human. Dan Tuhan mau seorang laki-laki itu punya hubungan dengan seorang manusia And yang he lain. created Eve so that she could have a relationship with Adam. Jadi dia menciptakan Hawa supaya mempunyai hubungan dengan Adam. This was the decision of our God. Ini adalah keputusan dari Tuhan. Our God is a relational God. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berhubungan. The command to be fruitful and multiply. Dan perintah untuk bermultiplikasi dan bertambah banyak. God did not want just 2 people. Tuhan tidak hanya ingin 2 orang. God wanted millions of people, Tuhan- billions of people Tuhan mau jutaan, berjuta-juta orang to live in relationship with Him. untuk hidup berhubungan dengan Dia. And that's the command to multiply, have many children. Dan itu adalah perintah untuk bermultiplikasi dan punya banyak anak. God walked and talked with His people Tuhan berjalan dan bicara dengan orang-orangnya in the Garden of Eden. Huh? di Taman Eden. And then, of course, this is the tree of life. He provided a way. Stay in a relationship or you can leave the relationship. Ini pilihan bagaimana Dia menyediakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Anda mau bersama dengan saya atau Anda tinggalkan hubungan dengan saya? There's no relationship unless by free will you choose to be in the relationship. Tidak akan ada pilihan kalau Anda tidak menaruh kehendak bebas dalam sebuah hubungan. And then I just go to this last question here. Where are you? Pertanyaan terakhir, di manakah kamu berada? You know, after Adam and Eve sinned, Setelah Adam dan Hawa berdosa, God could have destroyed them. Tuhan bisa menghancurkan mereka. He could have just killed Adam and Eve. Dia mungkin bisa membunuh saja Adam dan Hawa langsung. The day you eat of this tree, you will surely die. Ketika kamu makan buah itu, kamu pasti mati. But what did God do instead? Tapi apa yang Tuhan lakukan setelah itu? After they ate of the Setelah tree, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, He came walking in the garden, maka Dia datang berjalan di Taman Eden, the same as every day. sama seperti setiap hari. And He stood in the same place Dan berdiri tempat yang sama. where He met Adam and Eve. Dan Dia every day. bertemu Adam dan Hawa di situ. But on this day, Tapi waktu hari itu, God stood alone, Tuhan berdiri sendiri saja. and there were no people to be seen. Tidak ada orang yang bisa Ia lihat. And what was the question God asked? Dan apa pertanyaan yang Tuhan tanyakan? The first question, the first statement of God after the fall. Ya, pernyataan pertama setelah kejatuhan. Where are you? Di manakah kamu berada? I'm here. Saya di sini. I created you. Saya I menciptakan gave you kamu. authority. Saya berikan kamu otoritas. I love you. Saya mengasihi kamu. We have been working together every day. Kita sudah bekerja sama setiap hari. Why am I here standing alone? Kenapa saya berdiri sendiri di sini sendiri? Where's my friends? Di mana teman saya? Terrible question. Itu pertanyaan yang mengerikan. And God is still asking that question. Tapi Tuhan masih bertanya pertanyaan tersebut. Where are you? Adam dan Hawa, di manakah kamu berada? I love you. Saya mengasihi kamu. My son died on the cross for your sins. Anakku mati untuk dosamu. Where are you? Di mana kamu? Are you in a relationship with me? Apakah kamu punya hubungan dengan saya? Do you believe in me? Do you love me? Apakah kamu percaya saya? Apakah kamu mengasihi saya? God is still asking that question. Tuhan masih menanyakan pertanyaan tersebut. And that's the central question of mission. Huh? Itu adalah pertanyaan dari misi. Paul says we preach the good news of reconciliation, the message of reconciliation, Kita mengkhotbahkan Injil untuk membawa pendamaian, pesan pendamaian, where people can be reconciled to God. supaya orang didamaikan dengan Tuhan. Okay, where does the word mission come? Dari mana kata misi berasal? Okay, mito. Dari kata mito, bahasa That Latin. is a Latin word, Itu ada kata bahasa Latin. and you can see if you change the T to S, Kalau Anda mengganti T itu T terhadap S, you have miso. Anda punya Right? miso. And that's where the word mission, Dan itulah kata misi berasal. right? So the word mission means to send somebody. Jadi kata dari misi adalah untuk mengutus seseorang. And they are sent with a task.
responsibility. Mereka diutus dengan sebuah tugas atau tanggung jawab. Okay. I have another slide. We will look at several examples of Paul saying he was sent. Dan kita lihat berapa alasan nanti di slide berikut kenapa dia dikirim. Let's look at that first one. 1 Corinthians 1:17. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 17. Sorry. 1 Corinthians 1:17. Can someone read? We use this verse a lot, of course, in Bisa seorang baca 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. There's the word send. Kata di situ adalah kata diutus. God did not send me Tuhan tidak mengutus saya to baptize. untuk membaptis. And we make a point. This is different from the 12 apostles. Dan kita harus buat poin ini berbeda dengan 12 rasul. They were sent to baptize. Mereka diutus untuk membaptis. But Paul says, I was not sent to baptize. Paulus berkata tidak utus untuk membaptis. What was Paul sent to do? Apa yang Paulus lakukan? Preach the gospel of Jesus Christ. Mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus. Salvation by grace through faith without works. Diselamatkan oleh anugerah lewat iman tanpa hasil usaha kita atau kerja kita. There's someone who was sent, huh? Ada seseorang yang diutus. How about, let's go to the end there. Isaiah 6:8. Okay? Mari kita lihat Yesaya 6 ayat 8. The word send is in the Bible so many times. Dan kata diutus ada banyak dalam Alkitab. Isaiah 6:8. Ya, Yesaya 6 mungkin ada yang bisa baca ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Okay, thank you. Terima kasih. God is saying, whom shall I send and who will go for us? Dan Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang akan pergi untuk saya? You see, it's the same today. Ini sama hari ini. We are not all going to go to Thailand and learn the Thai language. Kita tidak semua diutus untuk pergi ke Thailand dan belajar bahasa Thailand. Impossible. Tidak mungkin. We're not going to do it. Tidak akan melakukannya. We're going to choose one person to go and preach for us. Dan kita akan berpilih satu orang untuk pergi dan He will berkhotbah. represent GAA Palu in Thailand. Dia akan merepresentasikan GAA Palu di Thailand. And the rest of us will support him and send him. Dan semua kita akan mendukung dan menyupport dia. Yes, and I'm one of the senders too. Dan saya juga salah satu pengutus. I cannot speak Thai. Saya tidak bisa bicara bahasa I Thailand. cannot eat that padis. Saya tidak bisa makan spicy itu yang babarica. I know how to greet people like this. Okay, I Saya learned dia that tahu one. ya menghormati orang seperti ini. And I can say, Sawadee Ka. Wadikap, ya bahasa Thailand. Yeah, that's the greeting. Dan itu But- memberikan salam. No, we send somebody else to go. Dan kami mengurus orang untuk pergi. And this is mission. We are all responsible for mission. Dan ini adalah misi, kita semua bertanggung jawab dari misi. But we're not all going to go. Tapi kita tidak semua kita pergi. So what do we do? Apa yang kita lakukan? We support someone to go in our place. Kita mendukung seseorang untuk dari tempat kita untuk pergi. Every month I give money for missionaries. Dan setiap bulan saya kirim uang untuk misionaris. So they can go and preach the gospel. Dan mereka bisa pergi dan khotbahkan Injil. Every month. Setiap bulan. To me, being a Christian means I support missionaries. Dan bagi saya untuk menjadi orang Kristen adalah mendukung misionaris. Not just to preach to my own people, but to preach to another people. Tidak hanya untuk saya, tapi mengkhotbahkan untuk orang lain. There's the word send. Let's look Itulah at kata yang diutus. another time Paul used the word send. Can Yeah. you read Romans 10:13 through 15? Silakan ngomong, Pak. Yeah, maybe better have someone because you're interpreting. Maybe someone else has a Bible, you can help him. Yeah. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.